Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 6. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam gantang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, hosana, masuklah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sebagian daripada umat tebusan-Mu, walaupun tidak dapat bertemu secara fisik untuk beribadah kepadamu, tetapi kami boleh sehati untuk bersama-sama untuk memasuki ibadah ini dengan segala sepenuh hati. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah. Dan Engkaulah Tuhan yang kami rindukan, secara khusus firman Tuhan yang boleh memberi pertumbuhan rohani kami, untuk kami semakin hari semakin mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan baik. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Yesus Muliakan-Mu. Pulihkan hatiku,
Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita kembali memuji Tuhan dari KPPK 150, Yesus Sobat yang Sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Sidang jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kalau ada waktu di mana kita boleh datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan kembali. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 17 ayat 6, Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan, kasih-Mu tak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal pada umat-Mu ini. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh memberanikan diri datang kepada-Mu ya Tuhan, meskipun kami tahu bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna, sehingga melalui perbuatan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Tidak Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam hati kami Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan-perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Allah dan sebaliknya memuliakan diri kami sendiri. Tuhan, bahkan sesuatu yang rohani pun kami masih mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami juga tidak menghormati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih melihat rupa dan merendahkan orang lain yang miskin atau lebih rendah daripada kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami gagal untuk mengasihi dan berbuat benar Tuhan. Kami gagal dengan tepat melayani Tuhan. Kami gagal Tuhan untuk mengasihi orang lain yang harusnya
kami kasihi dalam apapun keadaannya. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup di dalam pengampunan-Mu, dan biarlah kami boleh menjalaninya dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita bersama-sama mengatakan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Markus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita terarah kepada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dengan terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari KPPK 220, Ku tahu yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat melihat yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat lihat yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur ada kesempatan pada saat ini saya dapat kembali menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di Bengkulu. Saya percaya meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita tidak face to face, kita tidak secara live bersama-sama, kita hanya melalui rekaman video online saja. Saya percaya firman Tuhan yang saya bagikan saat ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami.
Dan kami bersyukur saat ini kami diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa kembali mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami agar kami bisa mempersiapkan hati kami, dan ketika Tuhan berbicara kepada kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan video saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan saat ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak setiap kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25, LAI memberi judul, memberi tema perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Saudara berbicara tentang Markus 4 ayat 21 sampai 25, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari melalui Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 ini. Kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, saudara, dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25, kita belajar untuk kita berani menyatakan diri kita sebagai orang percaya, untuk kita berani menyatakan diri kita sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita perhatikan Markus pasal 4 ayat yang ke-21. Yesus berkata, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang diajar oleh dia, saudara ya. Dan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan bahwa orang yang membawa pelita, maka pelita yang dibawa itu jangan ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan ditaruh di tempat kaki dia. Saudara, apa maksud dari perumpamaan ini? Yesus berkata bahwa pelita jangan ditaruh di bawah gantang. Kenapa jangan ditaruh di bawah gantang, saudara? Karena jika pelita ditaruh di bawah gantang, maka sinarnya itu akan tertutup oleh gantang, saudara. Sehingga sinar dari pelita itu tidak bisa menyinari ruangan yang gelap. Demikian juga dengan pelita yang ditaruh di bawah tempat tidur. Maka sinar dari pelita itu tidak mungkin bisa menerangi satu ruangan yang gelap, saudara, tidak mungkin, karena berada di bawah tempat tidur. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa pelita itu harus ditaruh di kaki dia, saudara, pada tempatnya, agar sinar dari pelita itu sungguh-sungguh bisa menyinari seluruh ruangan yang gelap menjadi terang. Nah, saudara yang dalam Tuhan, apa pelita ini, saudara-saudara? Dari beberapa komentar yang saya baca, maka yang dimaksud pelita ini, saudara, adalah kita orang percaya. Kita adalah orang Kristen. Kita adalah terang dunia, saudara. Yesus mengatakan kita juga adalah terang dunia. Dan sebagai terang dunia, maka terang kita taruh di mana? Di bawah gantang, di bawah tempat tidur, atau di
atas kaki dia, saudara. Saudara, Yesus ingin kita sebagai terang dunia, kita menjadi terang, kita menempatkan terang kita bukan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tapi di kaki dia, saudara. Agar terang kita sungguh-sungguh bisa menyinari kegelapan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yesus menekankan dalam perumpamaan di sini agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang percaya yang berani menyatakan iman kita di dalam dunia yang gelap ini. Saudara, saya ingat sebuah cerita, sebuah kisah di Alkitab, beberapa tokoh Alkitab yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, dan mereka berani menyatakan imannya kepada Tuhan di dalam konteks, di dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tokoh Alkitab ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Mereka adalah orang yang berasal dari Yerusalem, dari Israel, kemudian mereka dibuang menuju ke Babilonia dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang menuju ke Babilonia, maka tentu saja budaya dan teologi yang ada di dalam Babilonia dengan Israel itu berbeda. Di Israel, budayanya adalah budaya orang Israel, di mana mereka menyembah Allah Yahweh. Sedangkan di Babilonia, budayanya adalah budaya di mana orang-orang di sana banyak menyembah patung-patung, dewa-dewa, dan sebagainya. Sehingga budaya berbeda, saudara. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babilonia, mereka berada di sana, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat bagaimana budaya orang Babilonia. Dan ada beberapa kisah di Alkitab dicatat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada suatu keputusan untuk dia menyatakan imannya atau dia tidak menyatakan imannya. Kalau dia menyatakan imannya, maka dia adalah orang yang berani menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Tapi jikalau dia tidak menyatakan imannya, dia adalah orang yang tidak berani menyatakan imannya kepada Tuhan, dan dia akan hidup aman di Babilonia, karena orang-orang di sana juga tidak percaya kepada Tuhan. Satu kisah, saudara-saudara, ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di Babilonia, mereka diperhadapkan kepada makanan-makanan yang dihidangkan kepada mereka. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa makanan-makanan yang dihidangkan kepada mereka adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya. Saudara, jika saudara jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang saudara akan lakukan? Pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tawanan saudara di sana. Tentu untuk hidup enak lebih baik nurut aja, makan aja gitu ya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan hal itu, saudara. Dia mengatakan kepada pegawai, pekerja istana raja, bahwa jangan membawa makanan-makanan ini kepada kami, tetapi bawalah sayur-sayuran dan air biasa saja, dan kami akan hidup lebih sehat. Dan Alkitab mencatat, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mengambil makanan-makanan raja, karena makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya, lalu untuk dimakan oleh mereka. Mereka tidak mengambil itu, mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Dan Alkitab mencatat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka orang-orang yang lebih sehat daripada orang-orang yang berada di Babilonia. Bukan hanya itu saja, Alkitab juga mencatat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjadi orang-orang yang pintar. Bahkan kepintarannya 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di Babilonia. Ini menyatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang berani menyatakan imannya kepada Tuhan di dalam dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berhenti di situ, saudara. Ada kisah selanjutnya, dan kisah selanjutnya ini lebih menantang bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang begitu besar, dan kemudian memerintahkan kepada seluruh masyarakat Babilonia untuk mereka menyembah kepada patung itu. Bagi mereka yang tidak menyembah, mereka harus dihukum, dan bahkan dihukum mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara, yang menjadi respon mereka tetap taat kepada Tuhan. Ketika penahbisan patung Raja Nebukadnezar yang begitu besar, orang-orang pada sujud
sampai ke tanah. Mereka menyembah patung itu, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menyembah patung itu. Sehingga bagaimana cerita selanjutnya, kita sama-sama mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke perapian yang sangat panas, dan mereka dilemparkan ke dalam perapian itu, dan Tuhan menolong mereka. Saudara, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berani menyatakan iman, meskipun di sekitar mereka ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kisah menarik, saudara, tentang seorang petani dan anaknya. Ada seorang petani yang tinggal di sebuah desa bersama dengan anaknya. Dan suatu waktu, saudara, petani ini akan pergi ke desa yang lain untuk pindah tempat tinggal. Ketika petani ini berpacking gitu ya, berkemas-kemas untuk pindah ke daerah yang lain, saudara, anaknya yang masih kecil bertanya kepada papanya, yang seorang petani itu. Anaknya bertanya, Papa, apakah di daerah yang baru nanti ada gereja di sana? Kemudian Pak petani ini berkata, sepertinya tidak ada gereja di sana, Nak. Kemudian anak ini berkata lagi kepada papanya, Papa, kalau begitu di sana apakah ada sekolah minggu, Pak? Kemudian papanya itu mengatakan, di sana juga tidak ada sekolah minggu, Nak. Kemudian yang terjadi, saudara, anak kecil ini masuk ke dalam kamarnya, dan kemudian dia menulis surat. Dia menulis surat untuk Tuhan. Dan surat yang dia tulis itu, saudara, kata-katanya sangat menarik. Dia menulis seperti ini, saudara. Tuhan, sebentar lagi saya akan pergi ke daerah yang lain. Dan di daerah yang lain itu tidak ada gereja, tidak ada juga sekolah minggu, sehingga pasti Tuhan juga tidak ada di sana. Tuhan juga tidak hadir di sana. Oleh karena itu, Tuhan, selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen saat ini punya konsep seperti anak kecil ini, saudara. Ketika di gereja, mereka berani menyatakan imannya kepada Tuhan. Tetapi ketika di luar gereja, mereka tidak berani menyatakan iman kepada Tuhan. Mereka malu sebagai orang Kristen, seolah-olah Tuhan tidak ada di luar gereja. Aplikasinya bagi kita adalah bagaimana diri kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita adalah orang-orang yang berani menyatakan iman kita di dalam dunia ini, atau kita adalah orang yang malu menyatakan iman kita di dalam dunia ini? Saudara, ada sebuah artikel yang saya baca, dan artikel ini memberikan beberapa pertanyaan refleksi, saudara ya. Pertanyaan reflektif, saudara. Pertanyaannya bertujuan untuk kita mengevaluasi diri. Apakah kita adalah orang yang malu mengakui iman kita, atau kita adalah orang yang berani mengakui iman kita di dalam dunia ini? Ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya dalam hati sambil mengevaluasi diri. Yang pertama, apakah saudara malu meletakkan Alkitab di meja saudara di tempat kerja? Saudara malu gak meletakkan Alkitab di meja saudara di tempat kerja? Ketika saudara punya tempat kerja, saudara mungkin waktu siang baca-baca Alkitab, pakai buku Alkitab. Saudara malu gak menaruh buku Alkitab itu di atas meja? Saudara, kalau saudara malu hanya karena saudara tidak ingin diketahui sebagai orang Kristen oleh teman-teman saudara, maka itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang tidak berani menyatakan iman kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara malu berdoa bersama saudara atau saudari di depan umum? Ketika saudara berjalan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, kemudian saudara ingin berdoa di sana di depan umum, dan saudara tahu di sekitar saudara ada banyak orang tidak percaya, saudara berani gak melakukan itu? Atau saudara malu menyatakan diri sebagai orang Kristen? Pertanyaan berikutnya, apakah saudara malu untuk menyebut nama Yesus dalam sebuah posting di media sosial? Saudara, ada banyak orang yang malu ya menyebut nama Yesus, nama Kristus di media sosialnya. Bagaimana dengan saudara? Saudara, jikalau kita berani menyatakan iman kita, maka tentu kita tidak akan malu
untuk menyebut nama Yesus di media sosial kita. Ketika Jumat Agung kita update status, kita mengatakan terima kasih Yesus karena Engkau sudah mati bagiku. Atau pada saat Paskah kita mengupdate status, terima kasih Yesus karena Engkau sudah bangkit bagiku sehingga aku memiliki kepastian akan keselamatan. Bagaimana saudara-saudara? Saudara malu atau tidak? Pertanyaan berikutnya, apakah saudara malu memilih Kristen di tampilan agama di profil Facebook saudara? Saudara, jikalau saudara mempunyai akun Facebook, maka di profil saudara ada beberapa biodata. Ada nama, ada tempat kerja, ada kuliah, kampus, dan ada kolom agama. Pertanyaannya saudara-saudara, kolom agama di profil saudara diisi apa? Kosong? Atau diisi agama saudara, yaitu Kristen Protestan? Saudara, kalau saudara isi kosong, maka itu menunjukkan bahwa saudara malu untuk mengakui saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi jika saudara mencantumkan agama saudara di kolom itu, berarti saudara adalah orang-orang yang berani menyatakan kepada dunia ini bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Berikutnya saudara, apakah saudara malu menyebut nama Yesus ketika saudara bersama dengan orang-orang di sekitar saudara? Pertanyaan berikutnya lagi, apakah saudara malu berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang saudara nikmati ketika ada orang-orang di sekitar saudara yang bukan orang-orang Kristen? Saudara, ada banyak orang yang seperti ini gitu ya. Kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan dari kecil, kita sebelum makan kita berdoa dulu saudara. Ada banyak orang Kristen yang ketika makan keluar, kemudian mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya ya, mereka berdoa tuh malu-malu saudara. Mereka menundukkan kepala, mengaduk-aduk makanan ya, dan mereka mengatakan mereka sudah berdoa. Mereka malu saudara berdoa di depan orang-orang banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Dan jika saudara juga melakukan hal yang demikian, maka itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak berani menyatakan iman kepada Tuhan. Saudara, masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh artikel tersebut, tetapi fokusnya adalah bagaimana kita saudara. Kita malu gak sih menyatakan iman kita kepada Tuhan di dalam dunia ini? Ketika kita bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita, mereka misalnya menghujat nama Yesus, kita berani gak menyatakan bahwa apa yang mereka katakan itu keliru ya? Kita berani gak mengatakan bahwa kita punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan saudara bisa menjelaskan tentang Kristus kepada mereka? Pertanyaannya adalah, saudara malu atau saudara-saudara berani menyatakan iman kepada Tuhan? Markus pasal 4 ayat 21 mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia, dan sebagai terang dunia maka jangan menaruh terang itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi taruhlah terang itu di atas kaki Dian, sehingga kita bisa nampak kepada orang-orang kita adalah orang Kristen yang sejati, kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 kita belajar untuk kita mengungkapkan kebenaran Kristen dengan jelas kepada orang lain. Kita belajar untuk kita berani mengungkapkan kebenaran Kristen, mengungkapkan firman Tuhan dengan jelas kepada orang lain. Mari kita perhatikan Markus pasal 4 ayat 22, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, di sini Yesus mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, yang tersembunyi dan yang rahasia ini maksudnya apa saudara? Dari beberapa komentar yang saya baca, maksud tersembunyi dan maksud rahasia di sini saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada orang, namun orang itu belum mengetahuinya, belum memahaminya. Suatu waktu nanti itu akan tersingkapkan oleh mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ambil contoh biar kita bisa lebih mengerti poin yang kedua ini saudara. Misalnya dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 23. Ada sebuah kisah di sana saudara tentang ibu dari anak-anak Zebedeus, ibu dari Yakobus dan Yohanes.
Mereka datang kepada Yesus dan mereka meminta sesuatu kepada Yesus. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta adalah kedudukan, posisi dalam kerajaan Yesus. Ibu dari anak-anak Zebedeus meminta posisi untuk Yakobus dan Yohanes, untuk mereka berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Saudara, kisah ini menunjukkan bahwa ibu dari Yakobus dan Yohanes, mereka punya pemahaman tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan yang dibangun oleh Yesus. Itu adalah kerajaan yang dibentuk di dalam dunia, kerajaan yang tercipta di dunia, bentuknya seperti istana, dan kerajaan itu akan menggeserkan kerajaan Romawi pada saat itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa ibu anak-anak Zebedeus, tentunya juga Yakobus dan Yohanes, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan. Sudah berkali-kali Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sudah berkali-kali Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan surga. Tetapi yang mereka pahami, kerajaan surga yang mereka pahami adalah kerajaan yang dibangun oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit, Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan di bumi, dan kerajaan itu akan menggeserkan kerajaan Romawi. Inilah yang ada di pikiran ibu dari anak-anak Zebedeus, sehingga ibu dari anak-anak Zebedeus meminta kepada Yesus untuk menempatkan anak-anaknya di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kebenaran kepada mereka, tapi mereka tidak memahami. Sampai suatu waktu mereka baru bisa memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kapan, saudara? Ketika Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Pentakosta terjadi, pencurahan Roh Kudus, maka barulah murid-murid Yesus sadar bahwa kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus bukan kerajaan dunia yang bentuk fisik, tapi kerajaan surga, kerajaan rohani, kerajaan di mana anggota-anggota kerajaan surga bebas dari perbudakan dosa. Saudara, inilah poin yang kita ambil dari Markus pasal 4 ayat 22. Dan aplikasinya bagi kita adalah kita juga harus menjadi orang-orang yang berani menyatakan Injil, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, mereka mungkin belum mengerti, saudara. Tapi suatu waktu, suatu saat, mereka akan mengerti kebenaran itu. Jikalau di dalam dunia ini mereka tidak mengerti kebenaran itu, maka ketika mereka berada di neraka nanti, saudara, mereka akan mengerti apa yang kita ajarkan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Inilah poin kedua yang saya bagikan kepada saudara-saudara, bahwa kita harus berani menyatakan Injil, kita harus berani menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan waktu untuk mereka memahami firman Tuhan itu tergantung waktu dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saya ingin kita memperhatikan Markus pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Melalui Markus pasal 4 ayat 23 sampai 25, saudara, kita belajar poin yang ketiga. Kita belajar tentang yang namanya kualitas iman, saudara. Perhatikan Markus pasal 4 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara, dalam ayat yang ke-23 Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, maka dengarlah firman itu dari hati kita, saudara. Dengan hati kita. Jangan firman Tuhan itu masuk ke kuping kanan kita, kemudian keluar ke kuping kiri kita, sehingga kita tidak mengerti sama sekali kebenaran itu. Tetapi Yesus ingin kita sungguh-sungguh mendengar dari dalam hati kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengar dari dalam hati kita, sehingga kita mengerti apa yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dalam ayat yang ke-24 Yesus berkata, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Saudara, di sini ada kata ukuran. Ukuran yang diberikan seseorang kepada orang lain itu adalah ukurannya, dan akan ditambahkan ukuran itu. Saudara, maksud dari ukuran ini apa, saudara? Dari beberapa komentar yang saya baca, maka maksud dari ukuran ini adalah kualitas iman, saudara. Setiap orang Kristen punya kualitas iman yang berbeda-beda. Ada yang sudah menjadi Kristen 20 tahun, ada yang sudah menjadi Kristen 50 tahun, ada yang sudah menjadi Kristen baru 1 tahun, saudara. Pembandingannya seperti ini, saudara. Misalnya ada orang yang sungguh-sungguh sudah percaya selama 1 tahun, dia rajin belajar Alkitab. Dan ada orang yang sudah 20 tahun percaya, dia juga rajin belajar Alkitab. Tentu kualitas iman, pemahaman akan firman Tuhan, orang yang satu dengan orang yang B ini, yang lain ini, maka berbeda, saudara. Kualitasnya berbeda, ukurannya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus. Kita semua punya ukuran iman, dan ukuran iman kita gunakan untuk orang lain. Contohnya misalnya kita belajar firman Tuhan bahwa kita harus menggunakan mulut kita, perkataan kita dengan baik. Kita belajar firman itu, saudara. Kita sudah belajar itu. Dan itu pun kita gunakan untuk berelasi dengan orang lain. Ketika kita bersama-sama dengan orang lain, kita berkata-kata yang baik. Kita berkata-kata yang sungguh-sungguh memberkati, yang tidak menjadi batu sandungan dan tidak menjadi kejelekan mereka. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, kita sudah melakukan apa yang kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Ukuran firman Tuhan, ukuran iman kita berikan kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, maka kita akan semakin ditambahkan berkat rohani itu bagi setiap kita. Makanya dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-24, Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Maksudnya adalah ketika kita menjadi pelaku firman, kita mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, kita menambah kualitas iman kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati kita secara rohani. Kita akan semakin memiliki pengertian, pemahaman yang benar akan Tuhan. Dan inilah poin dari Markus 4 ayat 23 sampai 25, Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga, kita belajar tentang kualitas iman kita. Saudara, sampai di sini ada 3 hal yang sudah saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita berani menyatakan iman kita di dalam dunia ini. Kita menjadi terang di dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita belajar juga bahwa kita harus membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Meskipun mereka belum memahami, tapi suatu waktu mereka akan memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kualitas iman, saudara. Bagaimana kita semua punya ukuran iman, kita semua punya kualitas iman. Kita melayani orang lain, kita melakukan firman itu bagi orang lain, dan kita semakin akan ditambahkan berkat rohani oleh Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami bersama-sama renungkan saat ini. Kami sadar sebagai orang percaya, terkadang kami malu mengakui iman kami di dalam dunia ini. Namun kami sadar Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini untuk kami sebagai terang dunia, kami berani menyatakan iman kami kepada Tuhan di dalam dunia ini. Kami juga berani untuk membagikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka ada berkat rohani yang semakin Tuhan tambahkan kepada kami, dan kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kami semakin memiliki pengertian yang luas akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar dengan kembali memuji Tuhan dari nyanyian Semua Baik. Bersama dengan itu kita berikan persembahan kita.
Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur, terima kasih kehadirat-Mu untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Melalui firman yang kami dengar hari ini, kembali Engkau boleh mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami, sehingga kami boleh kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hari-hari kami boleh menikmatinya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan berkat-Mu senantiasa boleh tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami boleh mengembalikan sebagian daripada berkat yang kami boleh terima. Kiranya persembahan ini boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus persembahan ini boleh mencukupkan seluruh kebutuhan operasional dari kebutuhan gereja kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom semuanya, shalom anak-anak muda. Kiranya kita tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Dan seperti firman Tuhan hari ini, kiranya terang Kristus yang telah menerangi hidup kita teruskan untuk menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Dan juga hambanya Guru Injil Theophilus dari GKY Kelapa Gading. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan untuk pelayanan, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Berta Daily dengan tema perumpamaan tentang biji sesawi. Dan tanggal 24 Mei kita merayakan HUT GKY Bengkulu yang ke-8. Nah, berhubungan situasi saat ini yang masih seperti ini, maka kita akan merayakan secara online juga ya. Namun tidak mengurangi kita untuk mengingat bahwa ada pemeliharaan Tuhan atas gerejanya sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah untuk warta minggu ini. Biarlah setiap kita tetap setia dan terus kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena masih kami diizinkan untuk boleh beribadah. Meskipun sekali lagi secara online dan kami berada di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, kami juga masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dalam hari-hari ini itu dapat menghibur, menguatkan, bahkan menegur kami ketika kami sudah mulai serong dari jalan-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, lemah tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kesembuhan yang mereka butuhkan. Namun sekali lagi Tuhan, jikalau kehendak Tuhan lain daripada apa yang kami harapkan, berikan jemaat-jemaat kekuatan untuk menjalaninya Tuhan. Jemaat yang sedang mengalami pergumulan keuangan karena situasi ini ya Tuhan, kiranya juga diberikan kelimpahan sukacita, dan kiranya Allah memberikan berkat jasmani untuk menghidupi keluarga mereka. Ya Tuhan, di dalam situasi ini kadang-kadang kami kehilangan harapan, tetapi biarlah Tuhan yang tolong kami. Situasi ini tidak membuat kami undur dari pengharapan kepada Tuhan, melainkan makin erat, makin kenal Tuhan, makin percaya sama Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi apapun. Dan kiranya jemaat-jemaat-Mu dapat melewati semua ini dengan langkah yang kokoh, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan juga untuk Kota Bengkulu. Biarlah terus dalam keadaan aman dan kondusif, penyebaran virus ini tidak berkembang lebih luas lagi. Tenaga medis diberikan kekuatan untuk dapat merawat pasien-pasien yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa untuk pasien juga, kiranya Tuhan juga sembuhkan mereka. Dan inilah doa kami Tuhan, dan harapan kami, kiranya situasi ini dapat berlalu dan kami dapat beribadah bersama-sama kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami dan permohonan kami kepada Engkau. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, tiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada akhir ibadah ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.